Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Somarada dengan NIM 2211031267. Nah, di sini saya akan memaparkan jawaban terkait pertanyaan yang sudah diberikan. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu, mengapa belajar dianggap sebagai konsep kunci dalam pendidikan? Jelaskan urgensinya terhadap perubahan manusia. Nah, jawaban dari saya, belajar dianggap sebagai konsep kunci dalam pendidikan karena belajar adalah proses aktif di mana seorang memperoleh, mengubah, dan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai baru. Dalam konteks pendidikan, belajar bukan sekedar kegiatan menyalin informasi, melainkan pusat dari seluruh upaya pembelajaran. Nah, berikut adalah urgensinya terhadap perubahan manusia. Nah, yang pertama itu agent of personal transformation. Belajar membentuk cara berpikir mulai dari kemampuan memahami konsep dasar sehingga berpikir kritis dan kreatif. Tanpa proses belajar, kemampuan memecahkan masalah, menalar, dan mengevaluasi informasi tidak akan berkembang. Proses belajar juga menumbuhkan nilai, sikap, dan motivasi. Misalnya melalui proyek kolaboratif, siswa belajar empati, toleransi, dan rasa tanggung jawab. Keterampilan praktis misal menulis, mengoperasikan alat laboratorium, memainkan alat musik, hanya terbentuk melalui latihan yang terstruktur. Nah, yang kedua, adaptasi terhadap lingkungan yang dinamis. Di era digital, pengetahuan dan keterampilan cepat usang. Kemampuan belajar bagaimana cara mempelajari hal baru menjadi kunci agar manusia mampu beradaptasi dengan tuntutan pekerjaan dan budaya yang terus berubah. Individu yang terbiasa belajar dari kegagalan atau learning mindset lebih tangguh menghadapi tekanan karena mereka memandang kesalahan sebagai peluang untuk berkembang. Nah, yang ketiga yaitu aktualisasi potensi diri. Setiap orang dilahirkan dengan potensi unik, kecerdasan, minat, dan bakat. Proses belajar menyediakan kerangka untuk mengenali dan mengasah potensi terhadap potensi tersebut, misalnya lewat pembelajaran diferensiasi dan proyek tematik. Ketika siswa merasakan kemajuan pribadi, proses termotivasi untuk terus belajar yang selanjutnya mempercepat pertumbuhan diri. Nah, yang keempat yaitu ada fungsi sosial dan budaya. Pendidikan mentransfer norma, nilai, dan pengetahuan kultural ke generasi penerus sekaligus mendorong inovasi. Melalui belajar, masyarakat mempertahankan budaya warisan sekaligus menciptakan pemikiran dan teknologi baru. Belajar memfasilitasi interaksi melalui diskusi, kerja kelompok, dan kegiatan lintas disiplin sehingga memperkuat kohesi sosial, membangun identitas kolektif. Nah, itu tadi jawaban dari nomor 1. Nah, sekarang saya akan membahas pertanyaan sekaligus jawaban dari nomor 2. Yang mana pertanyaannya yaitu, bandingkan dan kontraskan teori belajar behavioristik dengan teori belajar kognitif, fokus pada perbedaan pandangan terhadap proses belajar. Nah, jawaban dari saya yaitu, yang pertama ada fokus belajar. Teori belajar behavioristik berfokus pada perilaku yang dapat diamati, sedangkan teori belajar kognitif berfokus pada proses mental internal. Yang kedua, ada proses belajar. Nah, teori belajar behavioristik dipandang sebagai pembentukan kebiasaan melalui penguatan dan hukuman, sedangkan teori belajar kognitif dipandang sebagai konstruksi pengetahuan seperti persepsi, perhatian, memori, pemecahan masalah. Terus yang ketiga ada peran guru. Teori belajar behavioristik pemberi stimulus dan pemberi reinforcement untuk membentuk perilaku yang diinginkan, sedangkan teori belajar kognitif yaitu sebagai fasilitator membantu siswa mengorganisasi informasi, memandu strategi belajar. Nah, yang keempat ada tujuan evaluasi.
Di teori behavioristik mengukur perubahan perilaku spesifik dengan tes objektif dan kuantitatif, sedangkan teori belajar kognitif mengukur kemampuan berpikir, pemahaman, analisis, dan sintesis. Nah, adapun contoh tokohnya, teori belajar behavioristik yaitu ada B.F. Skinner, John Watson, sedangkan teori belajar kognitif ada Jean Piaget, Jerome Bruner, dan David Ausubel. Nah, itu tadi jawaban dari nomor 2. Selanjutnya pertanyaan dari nomor 3. Jelaskan pengertian teori belajar humanistik dan minimal 3 prinsip utama dengan teori ini. Nah, jawaban dari saya yaitu teori humanistik adalah teori yang memandang manusia sebagai pribadi utuh yang aktif, berpotensi, dan berorientasi pada aktualisasi diri. Proses belajar adalah upaya mengembangkan diri secara menyeluruh, kognitif, efektif, dan psikomotor dengan menekankan kebutuhan, perasaan, motivasi, dan kreativitas siswa. Adapun 3 prinsip dengan teori ini, yaitu actualizing tendency atau kecenderungan aktualisasi diri. Setiap individu memiliki dorongan alami untuk tumbuh, berkembang, dan menunjukkan potensi dirinya. Nah, yang kedua ada learner centered atau berpusat pada siswa. Pembelajaran dirancang berdasarkan kebutuhan, minat, dan pengalaman unik setiap siswa. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan otoritas tunggal. Nah, yang ketiga ada emphasis on feelings and motivation. Perasaan, harga diri, dan motivasi menjadi kunci. Suasana belajar yang suportif, bebas ancaman, dan menghargai kontribusi siswa akan meningkatkan keterlibatan dan inovasi. Baik, itu tadi jawaban dari nomor 3, dan sekarang saya akan menjelaskan pertanyaan sekaligus jawaban dari nomor 4, yaitu pertanyaannya, jelaskan makna perkembangan individu dan hubungan antara pembawaan dan lingkungan. Jawaban dari saya, makna perkembangan individu adalah proses perubahan yang berlangsung sepanjang hidup seseorang, baik secara fisik, kognitif, sosial, maupun emosional yang terjadi secara bertahap, terarah, dan berkesinambungan. Perkembangan ini bersifat menyeluruh, mencakup dimensi jasmani, mental, dan emosional, moral, serta sosial. Bersifat bertahap dan berurutan, perkembangan mengikuti pola tertentu. Misal dari anak belajar duduk, merangkak, berdiri, serta berjalan, dan dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk bawaan genetik dan pengaruh lingkungan. Hubungan antara pembawaan dan lingkungan, yaitu perkembangan individu tidak hanya ditentukan oleh satu faktor saja, tapi merupakan hasil interaksi antara pembawaan dan lingkungan. Pembawaan merujuk pada faktor-faktor biologis yang dibawa sejak lahir seperti genetik, potensi kecerdasan dan bakat, serta kondisi kesehatan bawaan. Contohnya, seorang anak dilahirkan dengan bakat menggambar, tapi jika tidak diasah, bakat itu tidak akan berkembang. Lingkungan merujuk pada faktor-faktor lingkungan sekolah, keluarga, budaya, media, ekonomi, dan sebagainya. Nah, contohnya anak yang mendapat dukungan dan lingkungan belajar yang kaya akan stimulisasi visual cenderung lebih cepat mengembangkan kemampuan membaca dan berpikir kreatif. Sekarang saya akan membahas pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan kejenuhan belajar dan kesulitan belajar, serta sebutkan 2 faktor internal siswa yang dapat menyebabkan kedua hal tersebut. Nah, jawaban dari saya, yang dimaksud kejenuhan belajar
dan kesulitan belajar, yaitu kejenuhan belajar adalah kondisi psikologis di mana siswa merasa bosan, lelah, tidak bersemangat, atau kehilangan motivasi saat belajar. Ini bukan karena siswa tidak mampu, tetapi karena terlalu lama, terlalu sering, atau terlalu monoton dalam aktivitas belajar. Ciri-cirinya yaitu mengantuk saat belajar, tidak fokus, kehilangan minat belajar pada pelajaran yang disukainya, menunda-nunda tugas, dan frustasi. Sedangkan kesulitan belajar adalah kondisi di mana siswa mengalami hambatan serius dalam memahami materi pelajaran, menyerap informasi, atau menunjukkan hasil belajar yang seharusnya bisa dicapai berdasarkan kemampuan pada umumnya. Kesulitan belajar bukan berarti siswa itu bodoh. Siswa bisa cerdas tetapi tetap mengalami kesulitan pada mata pelajaran tertentu, misalnya disleksia pada membaca, diskalkulia pada matematika. Ciri-cirinya yaitu nilai rendah walaupun sudah belajar keras, lambat dalam memahami atau mengingat informasi, sulit mengikuti instruksi atau menyelesaikan tugas, dan sering melakukan kesalahan yang sama. Adapun dua faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah motivasi rendah. Ketika siswa tidak memiliki tujuan atau merasa bahwa belajar tidak penting, mereka mudah merasa bosan atau tidak berusaha keras. Nah, ini muncul karena tidak fokus dan konsisten, dan kurangnya penghargaan diri dari orang tua ataupun guru juga bisa menurunkan motivasi. Nah, yang kedua ada kondisi psikologis atau emosional. Kecerdasan, stres, depresi, atau konflik pribadi dapat membuat siswa sulit berkonsentrasi, cepat lelah, dan kehilangan semangat belajar. Dan siswa yang merasa gagal atau tidak percaya diri cenderung menarik diri dan tidak mau mencoba sehingga memperparah kesulitan belajar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan paramesan. Om Santi 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 Om.